Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dini Asramadani dengan NIM 14014222247. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang digunakan untuk penilaian pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Zain Al-Mubarak, MAG. Nah, berikut adalah jawabannya. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 1 mengenai hasil ijtihad di masa atau di era disrupsi adalah salah satunya adalah hasil ijtihad di masa pandemi mengenai gugurnya kewajiban sholat Jumat di masjid untuk mencegah penularan dari COVID-19. Nah, dalam hal ini ulama, MUI, Kementerian Agama baik di dalam negeri maupun di luar negeri sepakat bahwa kewajiban yang bersifat fardu ain, fardu kifayah itu boleh gugur ataupun tidak wajib, dalam artian tidak berdosa selama penyakit atau wabah ini belum berakhir ataupun belum hilang. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 2, menurut saya hawa nafsu itu harus dikendalikan nih teman-teman. Kenapa? Karena hawa nafsu merupakan faktor utama dan sangat berperan bagi kehidupan umat manusia. Jika kita tidak dapat mengendalikan hawa nafsu kita, maka kita akan memiliki sikap yang keji, mungkar, bahkan sesat. Namun, jika kita dapat mengendalikan hawa nafsu kita, maka pikiran kita dapat mengendalikan jiwa kita. Nah, gimana sih caranya untuk mengendalikan hawa nafsu? Yang pertama adalah perbanyak berpuasa. Dengan kita memperbanyak berpuasa, kita dapat mencegah kita dalam melakukan hal-hal yang buruk. Yang kedua adalah memperbanyak beribadah. Dengan kita memperbanyak beribadah, kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kita dapat banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat nih, atau kegiatan-kegiatan yang positif, sehingga kita dapat terhindar dari hawa nafsu kita sendiri. Untuk menjawab pertanyaan nomor 3, menurut saya yang paling afdol adalah monogami nih teman-teman. Kenapa? Karena menurut pendapat Ustadz Abdul Qadif, beliau mengatakan bahwa cita-cita pernikahan adalah kemaslahatan. Nah, kemaslahatan sendiri dapat diperoleh dengan adanya keadilan antara kedua belah pihak. Artinya suami istri itu tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling menyakiti perasaan, dan tidak menyanyiakan pasangannya. Nah, menurut beliau juga monogami sendiri adalah lebih baik daripada poligami karena akan menjauhkan kita dari perilaku yang tidak adil, serta kualitas pernikahan lebih baik daripada kuantitas pernikahan itu sendiri. Gitu nih teman-teman. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 4, menurut saya kita wajib menolak apa yang disuruh orang tua kepada kita, namun dengan bahasa yang sopan, lembut, tanpa menaikkan suara. Jika hal itu melanggar syariat agama, sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Al-Quran, yaitu surat Luqman ayat 15 yang berbunyi, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan aku, sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mentaati keduanya, dan pergaulilah keduanya dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Seperti itu. Jadi ingat ya, dikatakan ditolak, namun dikatakan dengan bahasa yang sopan, dengan nada yang hormat, dan tidak meninggikan suara. Kayak gitu nih teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.